Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3, apakah akan dilakukan pemungutan suara ulang? Menurut Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan suara ulang hanya dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat sebagai berikut. Ayat 1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Ayat 2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. A. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani serta menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang digunakan. C. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. D. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Selain itu, di dalam undang-undang tersebut juga terdapat pasal 373 yang terdiri dari 4 ayat yang menyatakan bahwa ayat 1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Ayat 2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. Ayat 3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota. Ayat 4. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilaksanakan untuk satu kali pemungutan suara ulang. Di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut dijelaskan bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 3 jenis, yaitu adalah sebagai berikut. Pertama, dalam hal permohonan dan atau pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 1, pasal 5, pasal 7 ayat 2 dan pasal 8, amar putusan berbunyi permohonan tidak dapat diterima. Yang kedua, dalam hal pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan berbunyi menyatakan menolak permohonan pemohon. Yang ketiga, dalam hal pokok permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan berbunyi menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh termohon, dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar. Setelah kita mencermati peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pemungutan suara ulang tidak dapat dilakukan meskipun misalnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3. Dan pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan jika terjadi sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 372 dan pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lalu apa yang terjadi jika misalnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dari paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3? Jawabannya adalah membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar. Jadi, bukan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2, tetapi membatalkan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU selaku termohon. Nah, itulah pembahasan mengenai jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3, apakah akan dilakukan pemungutan suara ulang. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.